Mas, boleh perkenalan nggak Mas? Oh, iya Mas. Jadi, perkenalkan nama saya Rafli Habibillah dengan NIM 2515110101025. Saya dari Fakultas Pertanian dengan program studi agronomi dan saat ini saya sedang menempuh mata kuliah Teknologi Informasi di semester 2. Terima kasih. Mas, perkenalan dulu. Oh ya Mas, taruh Mas ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Desandro Bagas Pratama dengan NIM 2515110101076 dari Fakultas Pertanian Program Studi Agronomi. Sekarang saya menempuh mata kuliah Teknologi Informasi di semester 2. Jadi, pada video kali ini, software yang akan saya bahas sendiri adalah iGrow. Nah, kamu pasti penasaran, apa itu iGrow? Jadi, iGrow itu adalah sebuah platform peer-to-peer atau crowdfunding yang fokus di sektor pertanian di Indonesia, di mana fokusnya sendiri adalah sebuah petani untuk mendapatkan modal untuk bertani itu didapatkan dari modal dari masyarakat untuk menaruh berinvestasi di bidang pertanian. Kurang lebih seperti itu. Menarik bukan? Mari kita lihat lebih lanjut. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke fitur-fiturnya, kita kenalan dulu dengan software yang satu ini. Namanya itu adalah iGrow. iGrow adalah singkatan dari iGrow yang berarti saya bertani atau saya menumbuhkan. Platform ini berdiri dari tahun 2014 di bawah naungan PT iGrow Resource Indonesia. Hai Growers, untuk memudahkan Anda tumbuh bersama iGrow, sekarang iGrow versi 2 telah hadir dengan beberapa fitur terbaru. Yuk simak fitur-fitur terbaru apa saja yang hadir di iGrow versi 2. Yang pertama, proses login yang lebih mudah. Pada iGrow versi 2, Anda dapat melakukan login menggunakan sidik jari atau menginput nomor handphone dan password Anda. Yang kedua, tampilan home yang lebih minimalis dan elegan. Pada halaman ini, Anda dapat menemukan jadwal pengembalian pendanaan dalam waktu dekat dan juga pendanaan terbaru dengan tampilan yang didesain lebih minimalis dan elegan. Yang ketiga, halaman portofolio. Pada versi 2 ini, Anda tidak akan kesulitan melihat portofolio proyek pendanaan Anda. Tampilan portofolio baru akan memudahkan Anda untuk menemukan proyek yang masih menunggu untuk dimulai, proyek yang sedang berjalan, dan juga proyek yang sudah selesai. Itulah dia beberapa fitur terbaru yang ada di iGrow versi 2. Semoga dapat menambah kenyamanan Anda untuk tumbuh bersama iGrow. Hai Growers! Untuk memudahkan Anda melakukan pendanaan bersama iGrow, sekarang Anda bisa melakukan top up RDL dengan pembayaran menggunakan virtual account. Simak caranya berikut ini. Pertama, pilih proyek yang ingin Anda danai. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman detail pemesanan. Pada halaman ini, Anda dapat melihat saldo RDL Anda. Apabila saldo RDL Anda tidak mencukupi, Anda dapat menggunakan metode pembayaran menggunakan virtual account dengan mengklik lanjutkan pembayaran. Pilih jenis pembayaran virtual account melalui bank yang tersedia. Lalu pilih pesan sekarang dan klik lanjutkan pembayaran. Setujui dan lakukan transfer via virtual account melalui mobile banking, internet banking, ataupun ATM. Setelah pembayaran Anda terkonfirmasi, Anda akan mendapatkan keterangan berhasil melakukan top up RDL pada halaman konfirmasi pembayaran. Pahami syarat dan ketentuannya sebelum Anda melakukan tanda tangan digital. Jika sudah, Anda telah berhasil menyelesaikan proses pendanaan bersama iGrow. Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat mengunjungi blog.igrow.asia. Semoga fitur-fitur terbaru ini dapat meningkatkan kenyamanan Anda untuk selalu tumbuh bersama iGrow. Jadi, software ini didirikan oleh 3 orang visioner dari Indonesia. Yang pertama ada Andreas Sanjaya,
seorang ahli teknologi lulusan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang menjabat sebagai CEO. Kemudian ada Muhaimin Iqbal sebagai komisaris. Beliau adalah pengusaha senior di bidang pertanian dan keuangan, lulusan Institut Pertanian Bogor. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah Jim Oklahoma yang menjabat sebagai Chief Business Development Officer. Menariknya, iGrow ini sudah mendapat kepercayaan dari berbagai pihak. Mereka mendapatkan pendanaan dari pemodal Ventura Internasional seperti East Ventures dan 500 startup lainnya. Bahkan sejak tahun 2021, iGrow sudah diakuisisi oleh Linkaja. Linkaja adalah sebuah perusahaan milik BUMN, jadi milik perusahaan negara, perusahaan uang elektronik milik BUMN, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, sebenarnya manfaat atau tujuan dari iGrow ini apa sih? Nah, jadi iGrow hadir untuk menyelesaikan dua masalah klasik di bidang pertanian di Indonesia sendiri. Yang pertama, petani kecil seringkali kesulitan mendapatkan modal dari bank karena dianggap terlalu berisiko. Jadi petani kecil itu mereka untuk berusaha tani, mereka memerlukan modal yang tentunya mereka saja kesulitan untuk mencari hal itu. Dan yang kedua, banyak masyarakat urban atau orang kota yang sebenarnya ingin berinvestasi di sektor pertanian, tetapi tidak punya lahan, tidak punya waktu, dan tidak punya keahlian dalam bertani. Nah, iGrow menjadi jembatan di antara keduanya. Mereka menghubungkan 3 pilar utama: pasar, keterampilan, dan juga permodalan. Nah, saat ini kita masuk ke bagian data dan pencapaian. Nah, bicara soal pencapaian sendiri, seberapa besar sih dampak iGrow ini? Cukup signifikan. Sampai tahun 2017, iGrow sudah mengelola lebih dari 1.200 hektar lahan. Wow! Di berbagai wilayah seperti Blitar, Tanjung Lesung, dan Bogor. Dari jumlah itu, 1.000 hektar sudah berhasil dipanen. 1.000 hektar itu luas banget, gitu kan? Dan itu data tahun 2017. Sekarang mah mungkin pasti jauh lebih besar daripada yang 2017 itu. Mereka juga sudah bermitra dengan lebih dari 2.000 petani dan 7.000 sponsor. Prestasinya juga banyak. Jadi iGrow pernah menjadi juara 1 startup arena di ajang Startup Asia 2014, juara 1 Dragon's Den Mobile Money Asia 2015, juara 2 Startup Istanbul 2015. Bahkan di tahun 2016, iGrow menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara di program akselerator bisnis di Amerika Serikat. Keren sekali, bukan? Jadi ini iGrow bukan startup yang emeng-emeng, bukan kecil-kecilan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama, iGrow membuka akses permodalan bagi petani kecil tanpa perlu ajuan seperti di bank. Ini sangat membantu petani yang selama ini kesulitan mendapatkan pinjaman formal. Nah, yang kelebihan kedua itu transparansi. Semua perkembangan tanaman bisa dipantau secara real time melalui dashboard. Sponsor tahu persis kemana uang mereka digunakan. Nah, untuk kelebihan yang ketiga itu iGrow memperdayakan lahan tidur. Banyak lahan yang tidak produktif akhirnya bisa menghasilkan karena ada pendanaan dari para sponsor. Nah, kelebihan yang keempat ini, hasil panen sudah punya pasar yang jelas. iGrow memiliki jaringan distribusi sendiri. Jadi petani tidak perlu bingung menjual hasil panennya itu kemana. Sekarang kita bahas kekurangannya. Yang kekurangan pertamanya itu risiko gagal panen. Faktor alami seperti cuaca ekstrim, banjir, atau serangan hama bisa menyebabkan hasil panen tidak maksimal. Bahkan gagal total. Nah, risiko ini yang harus dipahami setiap calon sponsor. Nah, yang kekurangan keduanya itu likuiditas rendah. Dana yang diinvestasikan akan terkunci selama masa tanam. Untuk kacang tanah sekitar 6 bulan, untuk durian bisa belasan tahun. Jadi ini bukan instrumen investasi yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Untuk kekurangan yang ketiga itu ada
dari sisi track record, ada beberapa kasus keterlambatan pembayaran bagi hasil yang dikeluhkan oleh para investor. Berdasarkan data OJK, tingkat keberhasilan pembayaran dalam 90 hari atau TKB 90 iGrow sempat berada di angka 53%, yang berarti hampir setengahnya mengalami keterlambatan. Jadi ini catatan penting, meskipun iGrow sudah diakuisisi Lingaja dan terus berbenah, calon sponsor tetap harus berhati-hati dan memahami profil risiko sebelum berinvestasi. Baik, setelah kita mengeksplorasi soal berbagai sisi dari iGrow, kesimpulan yang kita dapatkan atau kesimpulan dari pembahasan dari tadi itu kesimpulannya adalah iGrow adalah platform digital agrotech inovatif yang berhasil menjembatani kesenjangan antara kebutuhan modal petani dan keinginan masyarakat untuk berinvestasi di sektor pertanian. Sebagai software manajemen investasi pertanian, iGrow menawarkan solusi yang relatif transparan dan mudah diakses. Fitur-fiturnya seperti katalog proyek, monitoring dashboard, dan sertifikat digital memberikan pengalaman baru dalam berinvestasi di sektor real. Namun, seperti yang sudah kita bahas, iGrow bukannya tanpa risiko. Risiko gagal panen, likuiditas rendah, dan track record keterlambatan pembayaran harus menjadi perhitungan dan juga pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk menjadi sponsor atau berinvestasi di dalam iGrow. Untuk mahasiswa pertanian, iGrow bisa menjadi media pembelajaran yang sangat baik. Kita bisa melihat langsung bagaimana rantai pasok pertanian bekerja, dari pendanaan, produksi, sampai distribusi dan distribusi hasil panen. Jadi, apakah iGrow layak sebagai media belajar dan sarana berkontribusi untuk ketahanan pangan Indonesia? iGrow tentunya sangatlah amat layak. Tapi kalau investasi serius, tetap harus dengan prinsip-prinsip kehati-hatian dan jangan menaruh dana di satu tempat saja. Demikianlah video eksplorasi dan demonstrasi software pertanian iGrow dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang pertanian. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.